Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Indri Tri Kusumawati, yang kedua Ahmaiza, yang ketiga Cynthia Marentina. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi tentang materi pencatatan akuntansi pajak untuk properti investasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Indri Tri Kusumawati. Baiklah, saya akan membacakan tentang definisi, yaitu properti berupa tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau les melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi tidak digunakan untuk, yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selanjutnya ada ketentuan properti investasi. Pemilik properti menyediakan tambahan jasa kepada penyewa properti dan dapat memperlakukannya sebagai properti investasi bila jasa tersebut tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Beberapa bentuk contohnya adalah jasa keamanan, jasa pemeliharaan bangunan, dan lainnya. Entitas yang memiliki dan mengelola hotel tidak dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi. Entitas yang memiliki dan mengelola hotel memberikan jasa kepada tamu yang menyewa kamar, maka jasa tersebut signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Selanjutnya ada perbedaan properti investasi dan properti sebagai aset tetap. Properti investasi atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti sebagai aset tetap yaitu tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa sebagai aset hak guna untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmaiza. Baiklah, selanjutnya bentuk properti investasi. Yang pertama ada tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan karena diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang kelima, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Selanjutnya, pengukuran properti investasi. 1. Pengukuran awal properti investasi. Yang pertama, ada properti investasi yang dimiliki pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Yang kedua, biaya perolehan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Yang ketiga, pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Contohnya, biaya jasa legal,
pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain. Yang kedua, ada pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi. Fair value model menggunakan nilai wajar dan mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Cost model menggunakan nilai perolehan sampai siap untuk diinvestasikan untuk disewakan. Yang ketiga, pelepasan properti investasi. Properti investasi harus dihentikan pengakuannya, dikeluarkan dari neraca pada saat 1. Pelepasan dijual termasuk disewakan dengan sewa pembiayaan. Atau 2. Ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara 1. Hasil neto dari pelepasan dan 2. Jumlah tercatat aset. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya saya akan sampaikan sendiri. Akuntansi panat atas properti. Ada dua aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan, yakni PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Yang kedua, perusahaan penyewa wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% kali seluruh biaya sewa. Yang ketiga, pemilik tanah dan bangunan wajib menerbitkan faktur pajak atau pungutan PPN 10% dikali seluruh biaya sewa atas transaksi sewa tersebut. Yang ketiga, jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewakan, baik perjanjian dibuat secara terpisah maupun disatukan. Bentuk yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewakan. Yang pertama, biaya perawatan. Yang kedua, pemeliharaan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, fasilitas lainnya. Yang kelima, service charge. PPh final atas sewa tanah dan bangunan. Yang pertama, tata cara pengenaan PPh final tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak penyewa, kecuali jika penyewa tersebut bukan merupakan subjek pajak atau wajib pajak, orang pribadi yang tidak ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Yang ketiga, dalam hal demikian PPh final yang terutang harus dibayar sendiri atau langsung ke bank persepsi oleh pihak yang menyewakan tanah atau bangunan. Yang ketiga, orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang terakhir, kewajiban penyewa sebagai pemotongan pajak. Yang pertama, memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa dan memberikan bukti pemotongan kepada pihak yang menyewakan. Yang kedua, menyetorkan PPh selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, melaporkan ke KKP terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Menggunakan formulir laporan pemotongan atau penyetoran PPh atas persewaan tanah dan atau bangunan dengan dilampiri SSP lembar ketiga dan bukti pemotongan lembar kedua. Baiklah, itulah tadi penyampaian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.